Manusia memang tak pernah puas. Dulu saat dunia disibukkan dengan kemacetan pagi hari demi ke kantor tepat waktu, banyak yang mengeluh sambil bertanya, tak bisakah bekerja dari rumah saja? Kini sudah hampir 2 tahun lamanya, para pekerja mendapat keinginannya untuk bekerja dari rumah, meskipun itu gara-gara pandemi. Awalnya, kerja dari rumah pasti sesuai bayangan. Bisa sedikit santai, bisa sambil tidur-tiduran, pakai daster atau piyama, dan tak terjebak macet yang melelahkan. Senang, pasti. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan mungkin masih terasa menyenangkan. Setelahnya, panggilan meeting virtual yang bertubi-tubi, jam kerja yang makin tak terbatas, rentetan pesan teks soal pekerjaan yang tak kelar-kelar, ditambah berbagai urusan domestik di rumah yang juga harus diselesaikan. Pusing 7 keliling. Nyatanya buat sebagian orang, bekerja dari rumah tak seenak bayangan awal, makin tak ada waktu untuk bersantai, sebaliknya makin stres bahkan burnout. Akan tetapi, burnout bukan cuma gara-gara switching kerja dari kantor dan pindah ke rumah beserta segala tuntutannya, tapi juga gara-gara kebiasaan workaholic atau hustle culture dalam diri. Hustle culture, pernah mendengar istilah ini? Sosial media beberapa waktu lalu menggemakan istilah ini. Tapi apa sebenarnya hustle culture? Hustle culture adalah sebuah gaya hidup atau fenomena yang muncul karena perasaan gila kerja atau workaholic. Orang dengan gaya hidup hustle culture merasa dirinya harus terus bekerja keras dan hanya perlu meluangkan sedikit waktu untuk istirahat. Tak heran hustle culture juga disebut gila kerja. Dalam laman Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, orang yang punya kecenderungan gaya hidup ini akan beranggapan bahwa bekerja adalah jalan satu-satunya menuju kesuksesan. Jam kerja pun seringkali melebihi waktu normal, dan lembur sudah jadi jadwal wajib seminggu. Psikolog dari Relief, Graheta Rara Purwasono menyebut bahwa ada banyak hal pencetus hustle culture ini, termasuk tuntutan hidup, keinginan untuk punya uang lebih banyak, sampai quotes motivasi bekerja yang kerap disalahartikan. Hati-hati kalau sudah begini, bisa-bisa kena mental. Hustle culture alias si workaholic ini memang tak kenal tempat. Bahkan saat WFH, seringkali lembur dan kerja tanpa istirahat pun dilakukan demi menyelesaikan pekerjaannya, bahkan sampai kurang tidur, tak mandi, tak makan. Jika terus begini, hustle culture bisa membuat Anda jadi stres, asam lambung naik, bahkan sampai burnout. Burnout adalah kondisi saat seseorang merasa lelah berkepanjangan karena stres kerja yang berat. Burnout dapat mempengaruhi kesehatan mental dan fisik seseorang. Apa saja yang jadi biang keroknya? Sekitar 46,7% menyebut keharusan standby alias siap siaga 24 jam untuk kerja, sekitar 38,7% menyebut banyaknya limpahan pekerjaan, dan 14,6% menyebut gara-gara meeting yang datang silih berganti. Hanya saja yang harus disadari, tak semua orang punya gejala burnout yang sama. Ada yang kehilangan motivasi kerja, kurang semangat, mudah lelah, benci pekerjaannya, takut bekerja, sulit fokus, susah konsentrasi dan berujung pada performa kerja yang menurun. Pertolongan pertama pada burnout. Untuk menghindari burnout, cara yang penting dilakukan adalah menghindari hal-hal yang bisa membuat stres, kata psikolog industri organisasi, Kiki Dwi Saraswati. Hanya saja hal ini tak serta-merta bisa dilakukan. Kedua belah pihak, antara kantor dan pekerja harus bersinergi satu sama lain untuk menciptakan keseimbangan kerja. Tempat kerja dapat menetapkan jam kerja yang sehat untuk karyawan, memberikan pekerjaan yang sewajarnya, mengapresiasi pekerjaan karyawan, hingga menyediakan konseling dengan psikolog untuk karyawan. Sementara itu, dari sisi pekerja, mereka juga wajib punya kehidupan lain selain bekerja. Misalnya, makan bersama keluarga atau teman, melakukan hobi, dan lainnya setelah waktu kerja selesai.
Tidur juga bisa jadi pelarian yang baik untuk terbebas dari pekerjaan. Selain itu, mulailah hari dengan time management yang tepat. Mulai bekerja tepat waktu dan selesai juga tepat waktu. Membagi tugas dalam pekerjaan juga akan meringankan pekerjaan Anda. Jangan ragu untuk berbagi tugas atau mendelegasikan tugas kepada orang lain baik di kantor maupun di rumah.